Bagaimana memahami kajian pemerintah tentang new normal yang akan diterapkan di tengah situasi pandemi serta tingginya angka kasus positif, serta apa konsekuensi logis yang harus ditanggung dengan merujuk pada perbaikan ekonomi. Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan dua narasumber. Yang pertama kita sudah bersama dengan epidemiologi ya. Ini dengan Henry Suhendra. Selamat malam, Pak Henry. Ya, selamat malam, Pak Ferdi. Ya, dengan Ferdi, Mas Henry. Ya. Ya, dan juga kita sudah terhubung dengan Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia melalui sambungan telepon. Selamat malam, Mas Fitra. Selamat malam, Mas Ferdi. Ya, terima kasih sudah bergabung dengan kita malam ini. Sebelum saya ke Mas Fitra, apa kemudian konsekuensi logis dari perspektif ekonomi? Saya ingin ke Mas Henry dulu. Mas Henry, bicara soal new normal yang sekarang ini jadi topik hangat begitu ya di tengah masyarakat. Tentu kajian ini merujuk kepada epidemiologi yang kemudian kontrolnya ada di teman-teman epidemiologi dan juga faktor penentunya ada di sana kajiannya. Bagaimana menilai situasi sekarang dengan diksi new normal ini, Mas? Iya, sebenarnya new normal itu kan sebenarnya adalah pilihan yang harus kita ambil karena paling tidak ada 3 poin penting. Yang pertama adalah para pakar virus dan epidemiologi dunia sebenarnya sepakat bahwasannya vaksinasi massal adalah cara yang paling efektif untuk menghentikan pandemi COVID ini. Namun seperti yang kita ketahui kan pengembangan vaksin butuh waktu yang lama sehingga bahkan WHO memperkirakan paling cepat adalah di akhir 2021. Itu pun akan membutuhkan waktu dan sumber daya yang luar biasa untuk bisa mendistribusikan vaksin secara global menurut saya. Poin kedua adalah WHO juga menyampaikan bahwa hanya sedikit populasi dunia yang terbukti memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2 pada saat ini. Artinya mayoritas populasi dunia masih merupakan populasi yang rentan untuk terinfeksi. Ditambah lagi sampai saat ini belum ditemukan ada obat yang spesifik, yang efektif dan aman untuk pengobatan COVID. Paling tidak 3 dasar ini menyebabkan kita sampai dengan vaksin yang efektif dan aman bisa dirilis secara global, maka kita memang perlu melanjutkan upaya pencegahan penularan yang sudah kita lakukan selama ini seperti physical dan social distancing, kemudian keluar rumah menggunakan masker, menjaga kebersihan tangan dengan sabun atau hand sanitizer, dan seterusnya. Jadi sebenarnya upaya-upaya ini harus mulai kita anggap sebagai suatu kenormalan sehingga kita bisa survive sampai nanti saatnya vaksinasi massal bisa dilakukan. Jadi sebenarnya itu konsep dari new normal itu sendiri. Oke. Kalau kajian yang cermat dan terukur ini apa parameternya, Mas Henry? Kalau dari WHO tanggal 13 April General Director-nya WHO Dr. Tedros menyampaikan paling tidak ada 6 syarat yang harus dipenuhi sebelum negara bisa melakukan relaksasi lockdown atau di Indonesia dikenal dengan PSBB ya. Yang pertama, penularan harus terkendali. Penularan harus terkendali ini bisa dilihat dengan adanya apakah sudah ada tren penurunan laju kasus baru harian secara konsisten. Kemudian apakah jumlah PDP, ODP dan OTG kita juga sudah mulai menurun. Kemudian juga presentase dari kematian pada pasien positif maupun yang suspek COVID juga menurun. Saya kira itu bisa menjadi satu indikator bahwa penularan sudah terkendali. Namun ada 5 indikator lainnya. Yang kedua adalah kemampuan dari sistem kesehatan kita. Dalam artian health system kita secara keseluruhan harus siap. Bukan hanya saja rumah sakit harus siap dengan kapasitas isolasinya, kapasitas pengobatannya, tapi juga tim di lapangan harus siap untuk melakukan kontak tracing terhadap setiap pasien atau orang yang diduga kemungkinan besar terpapar virus. Kemudian juga kita juga harus siap untuk melakukan screening dengan RDT juga terkait juga dengan kapasitas diagnostik kita yang harus juga memadai dan bisa dilakukan dengan cepat untuk mendeteksi apabila sewaktu-waktu ada lonjakan kasus. Kemudian ada 4 kriteria lainnya lagi yang saya kira juga masih menjadi PR.
bagi kita di Indonesia. Yang ketiga yaitu kita bisa melonggarkan PSBB apabila risiko kejadian luar biasa sudah bisa diminimalisir di tempat-tempat khusus, misalnya seperti fasilitas kesehatan atau di tempat-tempat yang ditempati dan ditinggali oleh orang-orang yang populasi rentan, misalnya panti jompo. Kemudian yang keempat, sudah ada upaya-upaya pencegahan di lingkungan kerja, sekolah, dan sektor-sektor publik yang sering diakses oleh masyarakat, mungkin mal, juga pasar. Kemudian yang kelima adalah risiko kasus impor, itu dapat dikendalikan baik impor antar daerah, pulau, ataupun antar negara. Dan yang terakhir adalah masyarakat, dan yang ini yang menurut saya juga sangat penting, masyarakat harus sudah teredukasi, terangkul, dan diberdayakan secara penuh untuk bisa menyesuaikan diri dengan norma kehidupan yang baru ini. Kalau kita lihat fenomena sekarang kan seakan-akan masyarakat ini masih belum siap untuk melanjutkan norma ini. Ya, itu pertanyaan selanjutnya saya ke Bang Henry. Kalau kita melihat satu daerah saja, misalnya di Jakarta, lonjakan kasus semakin tinggi, begitu kurvanya tidak mengarah ke arah yang landai, begitu. Apakah kemudian PR yang tadi disampaikan ini cukup realistis dilakukan, begitu, sehingga kemudian ujungnya tetap akan diterapkan kebijakan new normal ini? Ya, lagi-lagi menurut saya dari 6 kriteria itu kita sebenarnya di Indonesia masih berjuang keras untuk mencapai 2 kriteria di atas tadi. Yang pertama, kasus kita masih penularan belum terkendali, dalam artian tadi seperti yang Mas Ferdi bilang, tren kasus hariannya masih meningkat, apalagi diberitakan hari ini juga hampir 1.000 yang ditemukan secara nasional. Kemudian yang kedua adalah kaitannya dengan kapasitas dari health system atau sistem kesehatan kita. Seperti yang kita ketahui, teman-teman media juga banyak meliput adanya kekurangan APD, kemudian adanya kekurangan fasilitas isolasi atau alat ventilator di rumah sakit. Yang menurut saya 2 kriteria ini saja sudah masih cukup berat untuk bisa kita penuhi. Belum kita berbicara ke kriteria 3, 4, 5, dan 6. Oke, artinya masih banyak pekerjaan rumah pemerintah untuk kemudian juga disupport oleh aspek-aspek lain di tengah masyarakat. Saya ke Bang Fitra. Bang Fitra masih dengan kita, Bang? Iya. Ya, Bang Fitra, kalau kemudian ahli atau pakar epidemiologi tadi mengatakan bahwa masih ada PR, lalu kemudian muncul persepsi di publik bahwa new normal ini sering dikaitkan dengan bagaimana kemudian ekonomi bisa pulih. Tapi Bang Faisal di beberapa media mengatakan ada keraguan. Analisanya apa sebenarnya? Ya, jadi keraguan itu ada karena memang keputusan untuk relaksasi atau kemudian tidak relaksasi itu saya lihat ya belum didasari oleh kajian epidemiologi yang baik, gitu ya. Jadi kenapa kita harus buka? Kenapa kita harus relaksasi, gitu kan? Padahal sekarang kurvanya justru sedang berada pada titik puncak. As we speak today, gitu ya, ada 900 kasus baru yang mana ini hit the record, gitu kan. Nah ini sehingga keputusan untuk pelonggaran PSBB merupakan suatu hal yang sebenarnya agak di luar nalar dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi saya teringat tulisan Paul Romer, salah satu pemenang Nobel di bidang ekonomi terhadap Amerika Serikat, ya. Dia bilang, without more tests, America can't reopen. Jadi intinya adalah kalau misalnya kita memang mau menghadapi normal baru ini, ya harus kapasitas tes kita harus sangat luar biasa sehingga kita bisa mengidentifikasi dengan baik, gitu ya. Jadi siapa saja yang kemudian bisa keluar, kemudian kita bisa mengidentifikasi industri-industri yang esensial, industri-industri yang tidak beresiko, industri-industri yang beresiko, nah begitu. Jadi sekali kita bisa melakukan pemetaan itu, baru kemudian kita bisa melakukan fungsi relaksasi itu. Nah, banyak yang kemudian membandingkan atau mempertentangkan antara kesehatan dan ekonomi. Padahal 2 hal ini adalah sesuatu yang interchangeable. Ketika kita bicara kesehatan, berarti kita bicara ekonomi juga. Ketika golongan usia produktif ini terdampak virusnya, itu akan ada sebuah kondisi yang dinamakan permanent income loss of human capital, gitu kan. Jadi economy can recover, but we cannot recover dead bodies. Kalau sudah mati, ya sudah nggak bisa dibangkitkan lagi, gitu. Padahal kita kan sekarang dalam periode bonus demografi. Nah, ini disrupsi yang sebenarnya sungguh luar biasa buat perekonomian kita. Dan berdasarkan skenario yang kami buat,
ini kalau pandeminya berakhir di bulan September atau lebih, kita sudah akan memasuki wilayah pertumbuhan ekonomi negatif ya, minus 0,8% menurut Ridwan Kamil, bahkan bisa lebih kalau misalnya pandemi ini tidak segera berakhir. Tapi di sisi yang lain, kalau kita bisa mencegah ini dengan baik, kita mitigasi dengan baik, maka ya, di bulan Juni atau Juli kalau sudah selesai atau sudah flat, kita masih bisa tumbuh positif ya 1 atau 2%. Oke. Pentingnya, ekonomi ini adalah fungsi dari public health intervention. Oke, tapi Bang Fitra, kita nggak bisa memungkiri bahwa ada dua sudut pandang atau kacamata melihat situasi sekarang. Ada yang kemudian mendukung bahwa the new normal ini cukup perlu didukung karena memang yang terdampak di satu sisi adalah orang-orang yang pekerja informal begitu yang memang butuh kestabilan ekonomi atau bangkitnya ekonomi mereka. Tapi di sisi lain ada juga yang concern terhadap bagaimana perbaikan kesehatan dulu. Bagaimana melihat ini agar bisa linear nanti? Iya, begini. Jadi Paul Krugman waktu itu juga ditanya hal yang serupa, kesehatan apa ekonomi? Dia bilang, saya tidak mengenal ekonom yang cukup serius yang kemudian bisa membandingkan itu, gitu. Karena ya di sini yang paling prioritas yang mana? Tentunya kan kesehatan, gitu kan. Memang betul banyak kemudian UMKM, masyarakat kecil yang pendapatannya harian, mereka tidak bisa keluar ke jalan. Tetapi resiko untuk kemudian kita membuka atau melakukan relaksasi di saat sekarang itu akan jauh lebih dahsyat dampak negatifnya buat perekonomian. Dari belajar dari Spanish flu ya, ada counterfactual findings ya di Amerika Serikat yang membandingkan antara daerah-daerah atau kota-kota yang melakukan containment measures atau yang biasa di sini kita sebut PSBB, di sana disebut lockdown ya, dengan daerah-daerah yang tidak, gitu ya. Ternyata daerah-daerah yang mengalami menggunakan containment measures secara strict ya, mereka employment rate-nya meningkat, mortality rate-nya turun. Dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak, sehingga secara ekonomi dan secara well-being mereka meningkat. Jadi yang kita lihat adalah perspektif perekonomian jangka panjang dan menengah, gitu ya, tidak hanya di jangka pendek. Nah, kita kan sudah ada nih, pemerintah sudah mengeluarkan paket kebijakan stimulus 405 triliun, terus ditambah lagi diperluas yang 110 triliun untuk jaring pengaman sosial, ditambah 600 triliun. Saya rasa ini sangat bagus, gitu ya, untuk kemudian kita bisa menopang terutama 120 juta orang aspiring middle class. Ya, yang mana kebutuhan hariannya bisa terpenuhi dari sini kalau misalnya memang bisa disalurkan dengan baik. Gitu. Nah, jadi saya melihat bahwa the worst condition mungkin 2-3 bulan pertama ya. Tapi ketika kita bisa melalui ini dan kita bisa memitigasi ini dengan baik ya berdasarkan beberapa simulasi epidemiologi ya, infection rate dan lain-lain. Ya bisa jadi kita akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih tinggi bahkan di 2021. Jadi kalau kita bisa mitigasi ini dengan baik, skenario di 2021 kita bisa tumbuh di atas 6% atau bahkan yang skenario yang paling positif itu bisa tumbuh 9%. Karena the baseline skenario yang tidak terganggu. Apa yang tidak mengganggu baseline skenario ini? Yaitu human capital. Manusia sebagai faktor produksi utama tetap produktif, tetap sehat gitu ya. Sehingga mereka kemudian bisa menggerakkan perekonomian nanti dengan shovel ready project. Oke. Artinya kemudian konsekuensi logis yang cukup besar memang menjadi satu pertimbangan ada tidaknya kemudian penerapan dari kebijakan new normal ini yang kabarnya juga di akhir Mei ini akan diterapkan. Saya nanti akan kembali ke Bang Henry, bagaimana kemudian rutinitas yang hari ini sudah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat di tengah pandemi ini, apakah perlu kemudian dibatasi secara lebih sempit begitu? Kita akan kembali, CNN Indonesia Newscast akan kembali usai jeda. Kita kembali ke dialog kita malam ini masih dengan pakar epidemiologi Henry Suhendra dan Pak Ekonom Universitas Indonesia Fitra Faisal. Saya ke Mas Henry. Mas Henry, kalau kemudian apa yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, rutinitas sehari-hari sesuai dengan protokol yang diberlakukan, lalu kemudian ini dianggap adalah langkah yang dianalogikan berdamai dengan pandemi atau virus COVID-19 ini. Apakah ini bisa dipahami seperti itu atau ada hal-hal yang perlu diwaspadai kembali atau yang dibatasi lebih ketat atau bagaimana sebenarnya? Baik, sebelumnya saya izin disclaimer dulu ya, mungkin tadi saya lupa. Jadi di sini saya tidak bukan representasi dari instansi tempat saya bekerja, jadi ini semua pure pendapat normal saya sebagai ahli epidemiologi. Menanggapi hal tersebut,
menurut saya sebenarnya kalau praktik-praktik pencegahan penularan COVID-19 yang sudah dilakukan ini bisa dilakukan dengan ketat, atau dalam artian masyarakat bisa patuh, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan dan keluar selalu menggunakan masker, saya kira ini akan bisa cukup berhasil dalam menurunkan laju pertumbuhan kasus baru di Indonesia. Karena baru-baru ini penelitian terbaru dari tim peneliti di Inggris, di London School of Hygiene Tropical Medicine, menunjukkan bahwasannya sebenarnya physical distancing dalam konteks PSBB itu kalau dilakukan dengan ketat, itu bisa menurunkan angka reproduksi mulai dari sekitar 3 sampai dengan kurang dari 1. Artinya sebenarnya praktek sederhana physical distancing, diam di rumah, jaga jarak, itu sebenarnya bisa secara efektif menurunkan laju penularan sampai dengan angka reproduksi di bawah 1, yang artinya sudah terkendali. Jadi menurut saya kita terus harus memperketat kembali apa praktek-praktek yang sudah agak melonggar. Kita lihat banyak tumpukan penumpang di bandara, kemudian orang-orang belanja di mal, kemudian di pasar. Saya kira ini harus diperketat lagi, sehingga kedepannya kita bisa benar-benar hidup, saya mungkin tidak bilang berdamai ya, hidup dengan norma-norma baru seperti itu. Oke, artinya kemudian pemerintah ini masih lemah dalam mengatur kebiasaan baru ini yang saat ini terjadi. Seperti yang Anda sampaikan bahwa kita masih melihat di bandara, di pasar, atau di tempat-tempat publik ini keramaian dan kerumunan masih terus terjadi. Artinya kewaspadaan ini belum ada begitu? Saya kira ini dua sisi ya. Di satu sisi mungkin memang pemerintah kita masih perlu memperbaiki upaya-upaya pencegahan penularan. Misalnya ya di pasar atau di mal ditempatkan saja pihak keamanan di sana, kemudian dilakukan screening, pengukuran suhu tubuh, dijaga jaraknya. Tapi kan itu upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Tapi di sisi lain masyarakat juga punya persepsi sendiri, dalam artian mereka, apakah sebenarnya mereka sudah paham bahwa COVID-19 ini berbahaya, atau jangan-jangan selama ini mereka hanya mengira ini kan cuma sedikit aja yang meninggal, misalnya di daerah tertentu cuma 1-2 orang yang meninggal, sehingga mereka menganggap biasa saja. Padahal kan kita ketahui riset menunjukkan hampir 80% dari kasus COVID-19 itu adalah tidak bergejala. Dan tidak bergejala namun bisa menularkan ke orang lain. Nah, ini justru yang berbahaya. Jadi menurut saya satu PR lagi adalah PR kita bersama, yaitu sama-sama melakukan komunikasi risiko yang baik ke masyarakat. Kita harus engage masyarakat, kita harus benar-benar mengedukasi masyarakat bahwasannya walaupun Anda itu nampak sehat, tapi Anda mungkin saja sudah terinfeksi dan bisa menularkan ke orang lain yang rentan, orang tua Anda, mbah-mbah, kakek nenek yang mungkin punya diabetes, punya hipertensi, yang mungkin jadi kalau mereka terkena bisa berakibat fatal. Jadi menurut saya itu juga poin yang penting. Artinya tidak salah kemudian bahwa yang terlihat saat ini adalah pola back to normal begitu, sehingga apa yang tadi Anda sampaikan cukup relevan begitu yang terjadi di lapangan atau di tengah masyarakat saat ini. Ya, saya kira sebagian masyarakat begitu ya. Buktinya saya juga masyarakat dan saya masih tinggal di rumah gitu. Dan saya masih mengajak keluarga saya untuk tidak keluar kalau tidak penting sekali. Tidak perlu buat apa beli baju lebaran, juga kita hanya di rumah seperti itu. Saya kira hanya sebagian masyarakat saja. Tapi kalau semua masyarakat kembali ke normal, saya kira itu belum bisa kita katakan seperti itu yang terjadi sekarang. Dan kalau itu terjadi, saya pikir sangat berbahaya sekali. Itu yang ya. Berarti harus kemudian ada new strategi, new rules atau new system yang juga dikaji secara secara menyeluruh begitu, sehingga kemudian tidak ujuk-ujuk bahwa melihat perspektif ekonomi satu sisi saja, new normal ini sudah menjadi kebiasaan baru bagi masyarakat nanti di masa pandemi yang kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir begitu. Ya, kalau dikaitkan tadi dengan kriteria dari WHO kan ada kriteria yang mengatakan bahwasannya di tempat-tempat yang sering dikunjungi masyarakat, misalnya mal, kemudian tempat ibadah, kemudian pasar, itu seharusnya sudah disiapkan protokol-protokol tertentu yang bisa mensupport masyarakat untuk bisa menjaga jarak, bisa di screening suhu tubuhnya, bisa disediakan tempat mencuci air tangan dengan sabun dan sebagainya.
Jadi ini dulu harus dipenuhi sebelum kita bisa benar-benar melakukan apa ya namanya penyesuaian terhadap norma hidup yang baru. Jadi itu ya salah satu syaratnya itu kita harus mempersiapkan apa istilahnya infrastrukturnya dulu. Oke. Seperti itu. Cara-cara yang lama berarti ditinggalkan dan diganti dengan cara-cara baru yang saat ini memang sudah dilakukan oleh sebagian masyarakat begitu ya, Mas Henry? Iya, ya kita bisa lihat saya kira banyak video-video beredar di media seperti di negara-negara lain, misalnya di China di mana anak-anak yang pergi sekolah sudah menggunakan semacam masker dan face shield, kemudian mereka masuknya berjarak, kemudian mereka diukur suhu tubuhnya, kemudian di meja mereka ditempatkan semacam plastik mika atau kaca yang bisa melindungi dia apabila ada droplet dari orang lain. Jadi banyak hal-hal penyesuaian yang perlu dilakukan, misalnya kalaupun transportasi publik dibuka kembali, mungkin nanti harus dibatasi jumlahnya seperti itu dan sebagainya. Saya kira perlu kita diskusikan secara lebih detail. Oke. Saya ke Bang Fitra. Bang Fitra, kalau kita lebih melihat aspek ekonomi yang kemudian digadang-gadang menjadi salah satu tolak ukur agar semua bangkit, artinya aktivitas seperti biasa dan itu tadi back to normal, apakah kemudian ini akan mengembalikan perbaikan khususnya di bidang ekonomi di tengah masyarakat yang terdampak ini? Ya, sekali lagi mungkin perlu ditegaskan juga bahwa ini bukan pilihan. Ya, ketika kita bicara kesehatan dan ekonomi itu suatu hal yang interchangeable. Ketika kita bicara kesehatan, sebenarnya ini kita bicara mengenai perekonomian juga, gitu ya. Karena kita bicara mengenai prospek perekonomian jangka panjang dan menengah. Kenapa? Karena ini kan kita bicara mengenai labor, tenaga kerja, ya, faktor produksi utama di perekonomian, gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya melakukan relaksasi sekali lagi, itu adalah merupakan fungsi dari kurva epideminya, gitu ya. Kita tidak akan bisa melakukan relaksasi tanpa adanya itu. Beberapa negara yang sudah melakukan relaksasi seperti misalnya China dan juga negara-negara di Eropa, kita melihat itu dilakukan setelah memang kurvanya sudah mencapai peak dan melandai. Itu pun dilakukan dengan ekstra protokol begitu kan. Nah, ada saran tadi yang saya kutip dari Paul Romer gitu ya. Amerika saja itu tidak akan bisa membuka diri kalau misalnya dia tidak melakukan tes secara massal gitu ya. Nah, saya sepakat kalau misalnya kita memang keluar sekarang ya, tetapi harus jelas ini siapa yang kena siapa yang enggak. Maka kita bisa melakukan polling ya, ada klasterisasi di daerah ini versus daerah yang lain gitu ya. Daerah ini kemudian bisa bergerak ekonominya, daerah ini diisolasi dulu. Tapi itu kan selalu ada massive test. Kita nggak punya infrastruktur yang untuk sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika melakukan relaksasi tanpa kita tahu nih musuhnya di mana, memang bisa saja kita melakukan protokol yang ketat. Kita bisa saja mengidentifikasi industri mana yang esensial, industri mana yang tidak beresiko. Jadi kita bisa melakukan pemasangan itu. Tetapi enforcement di lapangan seperti apa, gitu ya? Mungkin di beberapa daerah bisa ya petugas-petugas dikerahkan untuk melakukan enforcement tersebut. Tapi bagaimana daerah-daerah lain yang tidak memiliki sumber daya yang yang memadai untuk melakukan itu? Ya sudah, hancur saja gitu kan. Jadi semua berkumpul tambah parah lagi. Nah, pelajaran dari Spanish flu, dan ketika kemudian ada relaksasi dan itu kemudian ada euforia, semua orang keluar, semua orang beraktivitas, akhirnya mereka terdampak jauh lebih berat lagi di second wave-nya. Nah, kita kan ingin menghindari ini. Itu jangan sampai pengorbanan yang kita lakukan selama 3 bulan ini, kita sudah work from home, sudah study from home, sudah mengorbankan hampir semuanya, bahkan ada orang yang kehilangan pekerjaan, ini harus ditambah lagi dengan tindakan yang menurut saya irasional gitu ya. Kalau misalnya kita keluar ya tanpa tahu ini kita musuhnya di mana gitu. Jadi bisa keluar asalkan ada enforcement yang jelas di lapangan gitu kan. Ada kalau tidak ya bagaimana gitu. Kemarin aja di bandara tiba-tiba ramai orang tidak aja bisa mengatur, padahal itu kerjaannya Angkasa Pura. Kenapa Angkasa Pura tidak tegas dalam hal ini misalnya? Gitu kan? Nah ini suatu hal yang memang agak dilematis memang betul. Tapi ya kita pertama harus disiplin, yang kedua harus jelas. Oke, artinya kemudian new normal yang dimengerti oleh pemerintah dan apa yang kemudian dimengerti oleh masyarakat ini berbeda begitu. Belum efektif atau sudah efektif kalau kemudian ini akan diambil kebijakan ini di tengah pandemi? Begini, jadi saya berbicara ini aja lah, common sense saja ya, dan ini merupakan hasil survei dari para ekonom. Jadi beberapa ekonom di Indonesia dulu kira-kira sebulan yang lalu sempat disurvei,
mereka akhirnya mayoritas 80% diantaranya ini memprioritaskan public health intervention. Kedua, ketika ada survei yang sama di Australia, ini juga leading economist yang disurvei, juga mayoritas menunjukkan hal yang sama, bahwa public health intervention itu yang utama. Karena apa? Karena mayoritas dari ekonom ini melihat bahwa ada semacam perspektif perekonomian jangka panjang gitu yang harus di-hold. Gitu. Jangan sampai kita mengorbankan itu ya, demi kemudian pencapaian-pencapaian di jangka pendek yang mana pada akhirnya ini juga akan membahayakan prospek perekonomian jangka panjang. Gitu. Karena dalam beberapa skenario sekali lagi seperti yang saya sampaikan, ini baik buruknya perekonomian ini ditentukan oleh kapan pandeminya berakhir. Memang kita tidak bisa kemudian menghilangkan sama sekali, tapi setidaknya bisa kita lihat dari data-data epidemiologi ya, kapan kurvanya flat, kapan infection rate-nya ini kemudian rendah, baru kemudian kita bisa melakukan relaksasi tersebut. Kalau misalnya kita mau melakukan relaksasi sekarang, bisa saja gitu ya dengan di kurva peak yang sekarang kita nggak tahu peak-nya kapan. Tapi harus ada rapid test, bukan rapid test, ada mass test gitu ya. Cuma pakai PCR, nggak cuma pakai rapid gitu ya. Kita punya nggak sumber daya untuk melakukan itu? Nggak punya, gitu kan. Terus kemudian kalau nggak dites, ada enforcement ya di lapangan. Kita bisa nggak mengenforce itu dengan baik? Nggak bisa juga. Ya udah, berarti pilihannya cuma stay at home. Oke. Artinya kemudian efektif atau tidaknya ini memang perlu kajian yang begitu cermat dan terukur dari segala macam perspektif, tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja, sehingga kemudian tidak ada kesalahan atau ketidaksesuaian apa yang dipahami tentang new normal di masyarakat dan apa yang juga dipahami oleh pemerintah yang memang akan menggodok kebijakan ini dan apakah kemudian ini akan dijadikan tolak ukur untuk kemajuan di tengah pandemi ini. Kita akan tunggu bagaimana selanjutnya. Terima kasih dua narasumber yang sudah bergabung malam ini, Henry Surendra, pakar epidemiologi, dan Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia, sudah bergabung dengan kami malam ini.